Saya dari Pengadilan Agama Denpasar atas nama Ardiansyah sebagai kasir Pengadilan Agama Denpasar dan juga bagian informasi Pengadilan Agama Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan terkait perkara dispensasi nikah yang sudah terdaftar pada tahun 2020. Saya akan menjelaskan pengertian tentang dispensasi kawin atau nikah, yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Nah, dispensasi kawin ini sekarang diatur oleh Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Bagaimana perjalanan sebuah kasus dispensasi kawin sampai ke pengadilan, yaitu para pihak, anak laki-laki atau perempuan yang akan mengajukan nikah ke KUA. Namun di KUA setelah sampai di sana diperiksa oleh petugas di KUA, data kependudukannya dilihat umurnya belum mencapai umur 19 tahun, sehingga di KUA memberikan penolakan untuk pendaftaran pernikahannya dan disarankan untuk ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sekian. Untuk jumlah di Denpasar sendiri dari bulan Januari hingga Juli ada berapa kasus sekarang, Pak? 14 kasus sampai sekarang dari Januari sampai bulan Juni yang terakhir kami terima. Dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana, Pak? Dibandingkan tahun lalu sekitar sampai dengan bulan Agustus itu, kalau data yang dari statistik perkara sampai bulan Agustus 2019 itu 10 perkara, 10 atau 9. Tapi sekarang baru bulan Juni sudah 14 perkara. Jadi dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan tahun nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Itu ada perubahan umur, yaitu dari 17 tahun menjadi 19 tahun untuk umur dewasa anak. Itu sama, umur dewasa anak perempuan dan laki-laki disamakan. Jadi harus 19 tahun baru bisa melangsungkan pernikahan. Tahun 2019 yang cuma 10 kasus, ini baru pertengahan tahun sudah 14 kasus. Kemudian Pak, yang mendaftar hingga saat ini rata-rata umurnya berapa? Dan karena alasan apa? Kebanyakan mereka sadarnya umur 18 tahun itu sudah mencukupi umur. Karena mereka masih sadar atau masih paham dengan undang-undang tahun 74 itu, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Di sana kan 17 tahun. Namun mereka belum update dengan undang-undang yang terbaru tentang perubahan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, nah itu menjadi 19 tahun. Sehingga ketika mereka KUA, mereka sudah cukup umur menurut Undang-Undang tahun 74, 18 tahun. Tapi KUA sudah melaksanakan undang-undang terbaru sehingga ditolak untuk pendaftaran nikahnya. Dan kebanyakan dari perkara yang didaftar berumur 18 tahun. Dengan alasan? Dengan alasan
sudah dewasa, dikarenakan mereka belum sadar dengan undang-undang yang terbaru, mereka sadar sudah dewasa dan sudah ingin melaksanakan niat baik untuk menghindari perzinahan, menjalankan ibadah, melaksanakan niat baik, menghindari perbuatan zina. Di keluarga. Pak, kasus dispensasi nikah di Denpasar tahun ini naik menjadi 14, sedangkan 2019 ada 8 permohonan di Pengadilan Agama Denpasar. Gimana? Perceraian. Dispensasi nikah itu di bawah umur. Aduh, saya belum dapat lihat ya. Nah ini jadi begini ya, di Denpasar ini seperti kasus COVID ini, ada yang memang terjadi dengan masyarakat yang memang dia memang tinggal di Denpasar. Ada juga masyarakat yang istilahnya yang pendatang di Denpasar. Sehingga ini kami harus teliti dulu. Cuman kalau orang yang pendatang itu kan mereka belum tahu tentang permasalahan apa yang menjadi program. Nah, cuman kalau programnya ini memang terjadi di orang yang yang memang tinggal dan kena program, ini juga menjadi PR kepada kita dan apa yang menjadi sebabnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu secara detail. Tapi tantangan perkotaan ya seperti itu. Ya mereka pasti grafiknya ya nggak mungkin akan turun terus, tapi akan naik karena tingkat mobilisasi. Sama kayak penyebaran COVID, mobilisasinya tinggi di kota. Karena di kota yang hidup dia, ya. Jadi ya seperti tadi sekolah, zona hijau, tapi orang yang sekolah nggak dari zona hijau, nah seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengamankan seperti itu. Tapi kita juga harus punya strategi ke depannya kalau sudah melihat kasus itu disebabkan oleh apa. Nah seperti itu. Strateginya seperti apa, Pak? Ya kalau strategi kita sih satu tetap kita sosialisasi ya. Dan itu sudah ada satgas anak, perlindungan anak di setiap di setiap desa sudah ada itu. Sehingga kita apakah sosialisasinya kurang atau mereka belum tahu sosialisasinya atau orang tuanya yang belum, ya. Dan juga dari sekolah juga seperti itu ya. Sekolah juga perlu kita tekankan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.